warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Amelia, saya dari Gugus B, angkatan 2021. Di sini saya akan mereview ulang materi dari inaugurasi Forsis dan juga LDKMF. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan direview adalah tentang keismafarsian. Ismafarsi memiliki singkatan, yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Organisasi ini berbentuk konfederasi, yaitu organisasi yang terbentuk dari lembaga-lembaga kemahasiswaan, institusi kefarmasian di seluruh Indonesia, dan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian, yang bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Awal mula Ismafarsi dibentuk oleh dua universitas, yaitu ITB dan UGM, pada tanggal 22 November 1995. Dengan ketua pertama Purnomo Siki dari UGM dan Midian Sirait dari ITB. Dan sekretaris jenderal pertama adalah Cecep Syaiful Rohman. Pembagian wilayah Ismafarsi yang pertama ada Korwil Sumatera 1 yang berjumlah 5 anggota LEM. Yang kedua ada Korwil Sumatera 1 berjumlah 12 anggota LEM. Yang ketiga ada Korwil Jabodelata yang berjumlah 12 anggota LEM. Yang keempat ada Korwil Priangan yang berjumlah 12 anggota LEM. Yang kelima ada Korwil Joglo Sepur yang berjumlah 15 anggota LEM. Yang keenam ada Korwil Batara Jatum yang berjumlah 17 anggota LEM. Yang ketujuh ada Korwil Kalimantan yang berjumlah 6 anggota LEM. Yang kedelapan ada Korwil Indonesia Timur yang berjumlah 18 anggota LEM. Event nasional Ismafarsi adalah Rakernas yang diadakan di Universitas Surabaya rapat tengah tahun atau PIMFI dari Stiva Riau dan juga Munas di Manado. Event wilayah Ismafarsi adalah Rakerwil di Unpad, Rakorwil di UBP, dan juga Muswil di Universitas Bakti Kencana. Materi yang kedua ada tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Teori kepemimpinan ada 3. Yang pertama ada teori karakter, yang kedua ada teori perilaku, dan yang ketiga ada kepemimpinan situasional. Karakteristik kepemimpinan, yang pertama ada pengungkapan diri, yang kedua ada wawasan, yang ketiga tanggung jawab pribadi, yang keempat agen perubahan, yang kelima pengembangan, yang keenam pemegang saham, yang ketujuh ada keterampilan mengenai stres, yang kedelapan ada ekspresi, yang kesembilan ada menjinakkan. Adapun leadership style, yaitu suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Diri dari koersif, otoritatif, afiliatif, demokratis, facilitating, coaching. Dan fungsi kepemimpinan yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, fungsi memberi motivasi. Fungsi manajemen organisasi yang pertama ada planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, time management. Tujuan manajemen organisasi yang pertama adalah membentuk koordinasi yang baik, yang kedua menetapkan kinerja yang efektif, yang ketiga membuat lingkungan yang nyaman. Yang ketiga ada tentang pengembangan potensi mahasiswa. Peran mahasiswa secara teori yaitu ada agen perubahan, pengontrol sosial, penerus bangsa, dan moral values. Kegiatan mahasiswa yang diadakan di Ismafarsi yaitu ada BIMFI dan juga SCI. Apa itu BIMFI dan SCI? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari BIMFI dan juga SCI.
BIMFI atau Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia yang terbit 6 bulan sekali. BIMFI merupakan elektronik jurnal yang dibentuk oleh ISMA Farsi. BIMFI memuat hasil penelitian, advertorial, artikel penyegar ilmu farmasi, tinjauan pustaka, laporan khusus, dan editorial. Adapun SCI atau Smart Class ISMA Farsi adalah pelatihan yang mendukung daya penalaran, keahlian, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi kefarmasian. Perlombaan ilmiah di ISMA Farsi yaitu ada formulasi, poster ilmiah, CSE, video edukasi, debat kefarmasian, esai kefarmasian, herbarium of paper, PCE, dan juga KTI. Keempat adalah metode persidangan. Persidangan adalah suatu pertemuan formal antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Jenis persidangan yang pertama ada awal sidang paripurna atau pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan juga anggota peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh panitia pengarah atau SC, Steering Committee. Sidang pleno membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan memilih pemilihan presidium sidang tetap. Yang kedua, ada sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Yang ketiga, ada sidang komisi. Sidang komisi diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau, yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Anggota tiap komisi adalah anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Istilah dalam persidangan. Yang pertama ada pending, scoring, lobbying, voting, quorum, opsi, walkout, interupsi, dan juga PK. Langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, musyawarah mufakat, lobby, voting. Aturan ketuk palu. Yang pertama, 1 kali ketukan, yang artinya menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. 2 kali ketukan, yaitu menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada 3 kali ketukan, yaitu membawa atau menutup sidang atau acara resmi. Yang keempat, lebih dari 3 ketukan, artinya menenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali. Kelima adalah 10 stars pharmacist. Tugas dan fungsi seorang farmasis adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional prosedur, dan sebagai distributor yang profesional. 7 Stars of Pharmacist adalah istilah yang diungkapkan WHO untuk menggambarkan peran seorang farmasis atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang seiring waktu bertambah menjadi 10 Stars of Pharmacist. Dicetuskan oleh WHO pada tanggal 7 Maret 2014. Peran farmasi yang pertama ada caregiver, 2 decision maker, 3 manager, 4 leader, 5 lifelong learner, 6 researcher, 7 entrepreneur, 8 agent of positive change, 9 teacher, yang ke-10 ada communicator. Materi yang ke-6 adalah IPSF dan SEP. IPSF atau International Pharmaceutical Students Federation adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Dibentuk di London tahun 1949 dengan 8 negara. IPSF mengawasi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kantor kesekretariatnya terletak di The Hague, Belanda.
Organisasi dunia yang tergabung dalam IPSF adalah WHO, IPFMA, UN, UNESCO, A4HP, dan FIP. Isma Farsi bergabung ke IPSF pada tahun 2007 di Taiwan. Selanjutnya, SEP atau Student Exchange Program adalah program kerja terbesar IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan SEP dilakukan sebanyak 2 periode, yaitu pada periode winter, yaitu pada bulan November sampai Maret, dan juga summer, pada bulan Juni sampai September. SEP dilaksanakan di industri, research, hospital, dan juga community pharmacy. Sekian review materi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.